Kasus penguasaan lahan secara paksa seluas lebih kurang 2 hektar di RT 15 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi, hingga kini belum ada kepastian hukum meski 2 tahun lamanya dilaporkan ke Polres Batanghari, Jambi. Selama ini, kata Serda Purnawirawan, Hairisan merasa proses hukumnya digantung. Belum mendapatkan kepastian hukum sejak tahun 2020 sampai sekarang atas lahan yang dibeli pada tahun 2011. Diceritakan pensiunan TNI Angkatan Darat yang pernah bertugas di Kodim 0415 Jambi ini, pada tahun 2014 silam, ia sempat membersihkan lahan tersebut yang semak belukar. Karena kesibukan, ia tidak melihat perkembangan lahan tersebut. Betapa terkejutnya, pada tahun 2015, diketahui muncul rumah yang dimiliki 3 orang. Padahal, tanah yang didirikan rumah tersebut termasuk ke dalam 2 hektar tanah itu. Saat ditanya, mereka yang menduduki lahan itu mengaku membeli tanah tersebut dari Safi'i dan Mukhtar. Sempat dilakukan mediasi terhadap 2 orang pelaku tersebut. Hasil mediasi terhadap Safi'i dan disaksikan keluarganya sepakat tanah yang diambil secara ilegal dan dijual ke orang lain akan diganti oleh tanah milik orang tuanya yang bersebelahan dengan tanah milik Hairisan. Akan tetapi ketika Hairisan menanyakan tentang penyelesaian dan meminta sertifikat, pelaku berbelit-belit karena tidak ada memiliki etika baik. Akhirnya Hairisan melaporkan ke Polres Batanghari tentang tindak pidana penyerobotan tanah. Hairisan menegaskan tanah yang kini berdiri 3 rumah itu memang miliknya sesuai fakta yang ia dapatkan. Orang yang menduduki tanah itu hanya memegang sporadik, sementara ia memegang sertifikat hak milik SHM nomor 289 tahun 1991 atas nama Evi Sastradewi, istri pelapor. Atas kejadian ini, memohon kepada Polres Batanghari dapat segera menindaklanjuti laporan pengaduan polisi nomor ST BPP _10 _2020 Satreskrim Batanghari, sehingga dapat memberi kepastian hukum atas permasalahan tanah milik Serda Purnawirawan Hairisan yang telah diserobot. Selain itu, ketegasan Kapolres Batanghari dalam hal ini menindaklanjuti proses penyidikan dan dapat menghindari dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam perkara ini. Tanah saya lebih kurang 2 hektar 182 tumbuh. Tanah tersebut tahun 2014 sudah diserobot oleh 2 orang. 2 orang, yang pertama itu Pak Mukhtar, yang kedua Sufi'i. Si Mukhtar itu sudah dijual sama adiknya yang bernama Ridwan, dan ada satu lagi, kok jelas namanya. Dan si Mukhtar sudah menguasai tanah itu, sudah nanam pinang, sawit, dan rumah satu oleh milik Mukhtar, oleh milik adiknya Mukhtar yang bernama Ridwan. Yang kedua itu Sufi'i sudah dijual kepada warga yang sudah didirikan 3 rumah permanen. Waktu si Sufi'i sudah kami selesaikan secara keluargaan, dengan katanya mau ganti tanahnya, tanah bapaknya. Tanah bapaknya terletak di sebelahan tanah saya sendiri. Tapi nyatanya sekarang dia sudah berbelit lagi. Kami mau mecah sertifikat, alasannya sertifikat digadai di Banlah atau di mana saja. Itu saudara CPI. Kami dengan CPI sudah menandatangani oleh saudara-saudaranya dan ada tanda bukti bahwa kami sudah ada selesai secara kekeluargaan. Tapi sekarangnya ceritanya sudah agak lain. Si Mukhtar ini dia mengambil tanah kami lebih kurang 50 tumbuh, dijual sama adiknya. Sampai sekarang belum ada penyelesaian, dan kami sudah mengadakan secara rutin, secara keluargaan, nampaknya menempuh jalan buntu dan tidak ada penyelesaian. Akhirnya kami mengadu ke Polres Batanghari. Tidak tahu Pak, tanah itu sebenarnya sudah kami tebas 2014. Kami tebas oleh keliling semua hutan, kami tebas. Tahu-tahu 2015 sudah dikuasai oleh itu. Sudah dijual, sudah ada bangunan di atas. Makanya kami selusuri. Akhirnya yaitu tadi si Mukhtar dengan Sufi'i. Sufi'i itu bersebelahan dengan tanah kami dan tanah bapaknya
si Mbah No, kalau tidak salah Mbah No tanah bapaknya. Itu CPI tanahnya sudah dijual kepada warga. Akhirnya tanah kami pun dijualnya kepada warga. Saya mohon kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak berwajib di Polres Batanghari, tolong selesaikanlah masalah kami ini supaya ada kejelasan hukum. Sebab tanah kami ini punya sertifikat yang sah, sertifikat nomor 289. Kami takut nanti di dalam masalah ini ada oknum atau pihak yang mengambil keuntungan. Karena sekali lagi kepada pihak yang berwajib, tolong bantu kami, selesaikanlah masalah kami ini, jangan berlarut. Sejak tahun 2020 sampai sekarang ini masih dalam proses, belum ada kejelasan atau ketentuan.